Masih dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Internasional, penegakan HAM tidak hanya dilihat dari sudut pandang penindakan saja, tapi juga dari pemenuhan terhadap hak perlindungan serta pemajuan rakyat. Setiap orang punya cara pandang berbeda tentang hak asasi manusia, tak terkecuali pemerintah. Inilah Prime Talk, beda cara pandang hak asasi manusia. Indonesia memiliki tanggungan hutang penyelesaian masalah HAM masa lalu yang harus dituntaskan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu itu, Komnas Hak Asasi Manusia memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya Komnas HAM meminta Presiden menerbitkan Perpu tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mengingat mendesaknya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan ketiadaan payung hukum untuk pembentukan KKR sebagai alternatif penyelesaian, maka Presiden dapat mengeluarkan Perpu mengenai KKR. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menekankan bahwa perspektif hak asasi manusia jangan selalu menempatkan pemerintah sebagai pelaku pelanggaran. Sebab, faktanya kerap juga terjadi aparat pemerintah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua baru-baru ini. Pemerintah juga dilanggar hak-haknya, manusia, aparat pemerintah dilanggar hak-haknya. Apa yang terjadi di Papua pada minggu lalu, tentu juga kita menyadari siapa yang melanggar HAM. Tentu bukan tentara. Tapi sebaliknya, masyarakat yang anti pemerintahan juga sangat melanggar hak asasi manusia. Itu harus kita fahami. Karena ada cenderung bahwa yang melanggar HAM selalu pemerintah, selalu orang lain. Tapi juga masyarakat melanggar HAM, membunuh tanpa alasan kepada semua orang yang ada di pekerja Papua ini. Wapres Yusuf Kala mengingatkan bahwa penghargaan terhadap hak asasi manusia yang banyak disebut dimulai dari hukum-hukum Eropa seperti Magna Carta dan seterusnya tidaklah relevan. Sebab faktanya saat itu bangsa Eropa banyak melakukan penjajahan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Banyak yang menggambarkan bahwa human right ini didasari kepada hukum-hukum yang berlaku di Eropa, Magna Carta dan sebagainya. Tapi sebenarnya juga itu tentu tidak relevan. Karena pada zaman itu masih puluhan bangsa di dunia dijajah oleh orang barat. Jadi tentu penjajahan juga tentu melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM sendiri mengakui bangsa Indonesia secara konstitusi lebih maju dalam hal penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebab aturan mengenai penghargaan HAM sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi HAM PBB. Kalau kita bicara soal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu baru disahkan PBB tahun 48. Jadi 3 tahun lebih muda dibandingkan dengan konstitusi kita. Yang juga penting kemudian adalah perspektif tentang HAM sendiri haruslah adil dan seimbang. Selanjutnya, tentu menegakkan konstitusi terkait HAM itu sendiri yang harus terus dijaga. Tim Liputan, Metro TV. Bagaimana menjaga perspektif atau sudut pandang tentang HAM itu bisa seimbang? Sudah hadir bersama kami ada Ketua dari Komnas Hak Asasi Manusia, Bapak Ahmad Taufan Damanik, ada Bapak Ifdal Kasim, tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Kepala Staf Kepresidenan, dan juga Ketua Komnas HAM 2007-2012, dan ada Bang Usman Kasong, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Taufan, Pak Jokowi tidak datang digantikan oleh Yusuf Kala dalam puncaknya hari ini, begitu. Dari Komnas HAM sendiri kecewa atau tidak Presiden tidak datang? Ya tentu semula kita pasti berharap ya Bapak Presiden yang datang, karena selain ingin menyampaikan pesan dan rekomendasi itu juga merupakan satu sinyal politik ya kalau Pak Presiden datang. Bahkan kita bisa mencatat sejarah sebetulnya bahwa itu adalah kedatangan Presiden Indonesia yang pertama sekali kalau tadi datang. Tapi kalau dikatakan apakah kecewa, saya kira tadi dalam pidato pembukaan saya sampaikan dengan mengutip kebiasaan orang di Sumatera ya bicara. Saya katakan bahwa meskipun kantor kami ini kecil, tapi hati kami besar menerima kehadiran Bapak Wakil Presiden dan rombongan. Itu sebetulnya satu pernyataan bagi orang Melayu lah kurang lebih ya, bahwa kita berbahagia dan kita bangga dengan tamu kita. Baik, oke. Jadi nggak ada rasa tidak mesti ya. Tidak kecewa dan sebagainya. Nah, saya langsung ke Pak Ifdal. Pak Ifdal, sebenarnya kalau dilihat ini seserius apa sih dari pemerintahan Jokowi sendiri kalau bicara soal HAM?
Bicara soal HAM ini sudut pandangnya bisa beda-beda, tapi kalau serius apa penanganan soal HAM ini? Ya, yang pertama saya ingin menjawab dulu ya, ketidakhadiran Bapak Presiden pada puncak acara Komnas HAM itu sebetulnya sangat mendadak sekali karena sudah ada persiapan untuk datang ke sana untuk sebagai bersama-sama dengan Komnas HAM merayakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, sekaligus juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Baik. Nah, karena apa? Karena kita lihat komitmen pemerintah yang tertuang di dalam nawacita itu sangat jelas menekankan pada sangat serius untuk memperhatikan hak asasi manusia dan memperjuangkan hak asasi manusia dengan satu kosakata, yaitu mengembalikan kembali negara hadir. Negara hadir ya. Nah, negara hadir ini kan maknanya luas. Ya. Antara lain adalah memberikan perlindungan dan memenuhi serta menghormati hak asasi manusia. Karena itu di dalam nawacita itu dituangkan bukan hanya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, tapi juga yang ke depan. Ke depan maksudnya apa? Adalah menekankan pada pembangunan ekonomi dengan mengembangkan infrastruktur, kemudian juga dengan melakukan berbagai intervensi kebijakan sosial seperti memberikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga memberikan program yang namanya reforma agraria dengan memberikan sertifikat penguasaan tanah kepada petani-petani tidak bertanah di dalam program perhutanan sosial. Itu kan menunjukkan bahwa ada komitmen yang sangat jelas dan nyata ya dari Presiden, bukan hanya di tingkat retorika, tapi langsung dengan program intervensi tadi. Itu bentuk bahwa penghormatan hak asasi kita sebagai warga negara memiliki tadi yang sudah Anda sebut. Nah, Bang Usman, tadi juga ada kata-kata menarik dari Pak Taufan. Itu sebagai bentuk komunikasi politik yang juga bisa dikatakan bahwa sebenarnya Presiden peduli gitu kalau misalnya tadi dengan hadir. Tapi kalau menurut Anda sendiri sebenarnya komunikasinya seperti apa dengan tadi Presiden nggak hadir, tapi kalau tadi dikatakan sebenarnya programnya juga udah ada gitu loh untuk hak asasi, memenuhi hak asasi kita. Iya, memang kehadiran Presiden itu di kantor Komnas HAM menjadi hal yang sangat simbolik, ya sangat simbolik. Tetapi saya kira tidak mengurangi komitmen Presiden Jokowi terhadap penegakan HAM di Indonesia. Ya, cuma memang kita memandang misalnya dalam visi misi Jokowi Ma'ruf Amin itu memperluas cara pandang terhadap HAM. Kalau umum barangkali memandang HAM soal penegakan HAM masa lalu misalnya, hak-hak korban. Tetapi itu kita perhatikan, cuma kita perluas lagi misalnya hak penyandang disabilitas. Itu juga diperhatikan oleh Presiden Jokowi sekarang dan juga dalam visi misinya. Tadi Bang Ifdal sudah sampaikan soal reforma agraria. Sudah ada 7 juta lebih sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat. Ya, kemudian ada 2 juta hektar perhutanan sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat sekitar hutan untuk menggarapnya begitu. Nah, ini juga kan pemenuhan hak dasar manusia. Kemudian juga tadi kesehatan, pendidikan, dan jangan lupa juga itu pemenuhan hak dalam konteks pemerataan ekonomi. Itu juga sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan lagi. Misalnya konsep membangun dari pinggiran, itu kan juga pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia. Misalnya yang selama ini terabaikan di Indonesia bagian timur misalkan. Tapi sekarang sudah relatif diperhatikan oleh pemerintah begitu, yang sebelumnya diabaikan barangkali. Baik, nah Pak Taufan, saya minta tanggapannya. Ini kalau misalnya sudut pandang seperti ini artinya bagaimana catatan Anda terhadap pencapaian pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia selama pemerintahan Jokowi? Ya, kita mengakui ya dalam catatan 4 tahun pemerintahan Jokowi tempo hari, sesungguhnya sebetulnya kami memberikan satu penilaian yang itu ada plus minus ya. Walaupun kemudian yang lebih banyak dimuat justru pernyataan kita yang minusnya kan begitu. Wajar lah ya, biasa saja itu dalam komunikasi di publik gitu kan. Tapi